Dasar hukum yang mengatur perpajakan di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 dan diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000. 2. Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan diperbaharui oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. 3. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang diganti menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000. 4. Undang-Undang Penagihan Pajak dan Surat Paksa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1997 yang diganti menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Kemudian yang kedua, wajib pajak merupakan orang pribadi ataupun badan yang memiliki kewenangan untuk membayar pajak, memotong pajak, dan memungut pajak, serta memiliki hak dan kewajiban yang berkaitan dengan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya akan menjelaskan. Yang pertama, definisi badan usaha adalah suatu bentuk satu kesatuan hukum, teknis, dan prinsip ekonomi yang bertujuan mencari laba atau keuntungan. Yang kedua, definisi masa pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang ini. Ketiga, definisi tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Yang keempat, definisi bagian tahun pajak adalah bagian dari jangka waktu 1 tahun pajak. Yang kelima, definisi pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang keenam, definisi penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Yang ketujuh, definisi surat ketetapan pajak adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Saya akan membawakan materi tentang NPWP. NPWP adalah singkatan dari nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor yang diberikan pada wajib pajak untuk sarana dalam administrasi perpajakan sebagai tanda pengenal atau identitas diri dari wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban. Pengukuhan PKP. Nomor pengukuhan PKP merupakan nomor identitas pengusaha kena pajak yang disematkan saat pengukuhan dikukuhkan sebagai PKP lewat surat pengukuhan PKP. Pengukuhan PKP 1. Sebagai identitas PKP yang bersangkutan. 2. Sebagai pengawasan administrasi perpajakan. 3. Sebagai penanda bagi PKP yang memiliki dan melaksanakan hak dan kewajiban. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Selanjutnya, surat pemberitahuan adalah sebuah surat yang bersifat formal dengan tujuan menyampaikan informasi atau keterangan terkait dengan kepentingan suatu pihak terhadap pihak lain. Surat pemberitahuan dapat bersifat antar individu, individu ke instansi, atau instansi ke instansi. Selanjutnya, surat ketetapan pajak
adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan. Baik, saya akan menjelaskan tentang surat ketetapan pajak nihil dan surat tagihan pajak. Surat ketetapan pajak nihil merupakan surat yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pajak kepada wajib pajak yang membayar pajak sesuai dengan jumlah yang terutang atau kepada wajib pajak yang tidak memiliki pajak terutang. Surat ini diterbitkan untuk kebutuhan pajak tertentu, berbeda dengan surat untuk kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak. Surat ketetapan pajak nihil diterbitkan yang pertama, pajak penghasilan apabila jumlah kredit pajak sama dengan pajak yang terutang atau pajak yang tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Yang kedua, pajak pertambahan nilai apabila jumlah kredit pajak sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. Yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah apabila jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang atau pajak tidak terutang dan tidak ada pembayaran pajak. Nah, sekarang kalian sudah tahu apa itu surat ketetapan pajak nihil. Selanjutnya saya akan membahas surat tagihan pajak. Surat tagihan pajak adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak, serta sarana menagih pajak. Fungsi surat tagihan pajak yang pertama, sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang menurut SPT wajib pajak. Yang kedua, sarana untuk mengenakan sanksi berupa bunga atau denda. Yang ketiga, sarana untuk menagih pajak. Sanksi administrasi surat tagihan pajak. Yang pertama, sanksi administrasi berupa denda 50.000 apabila wajib pajak tidak atau terlambat menyampaikan SPT masa. Dikenakan denda 100.000 jika terlambat menyampaikan SPT tahunan. Yang kedua, sanksi administrasi berupa denda 2%. Yang ketiga, sanksi administrasi berupa bunga dalam hal wajib pajak membetulkan SPT miliknya dan hasil pembetulan tersebut menyatakan kurang bayar. Yang keempat, sanksi administrasi berupa bunga apabila wajib pajak terlambat atau tidak membayar pajak yang sudah ditempo pembayarannya. Kode penomoran surat tagihan pajak. Pada surat tagihan pajak biasanya terdapat nomor unik atau biasa disebut nomor kohir. Penomoran surat tagihan pajak tersebut serupa dengan penomoran SKP yang diurutkan dalam format A, B, C, dan E. Baik, materi selanjutnya yaitu hak dan kewajiban wajib pajak. Berikut ini beberapa hak yang didapat para wajib pajak berupa: yang pertama, hak untuk dilakukan pemeriksaan. Yang kedua, hak mengajukan keberatan. Yang ketiga, hak atas kelebihan pembayaran pajak. Yang keempat, hak untuk pengangsuran. Yang kelima, hak kerahasiaan. Yang keenam, hak pengurangan PBB atau pajak bumi dan bangunan. Yang ketujuh, hak pembebasan pajak. Selain hak, terdapat pula kewajiban yang perlu dipatuhi oleh wajib pajak, yaitu: yang pertama, wajib mendaftarkan diri. Yang kedua, wajib memberi data. Yang ketiga, wajib pemeriksaan. Yang keempat, wajib membayar. Dan yang kelima yaitu wajib melapor. Materi selanjutnya yaitu pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun serta mengolah data keterangan dan bukti yang dilaksanakan secara objektif serta profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan atau bertujuan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan. Jadi, pemeriksaan pajak merupakan bagian akhir dari pengendalian proses perpajakan untuk memastikan bahwa wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan tahunan atau SPT dengan benar, jelas, dan lengkap. Penyelidikan pajak. Penyelidikan pajak adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mengumpulkan bukti yang
dengan bukti itu membuat terang pidana perpajakan yang terjadi serta menemukan penyelidikan pajak dilakukan oleh pegawai negeri di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberikan wewenang khusus untuk melakukan penyelidikan tindakan pidana di bidang perpajakan. Kemudian materi yang kedua adalah jenis sanksi pajak. Yang pertama adalah sanksi bunga, yang kedua sanksi denda, yang ketiga adalah sanksi kenaikan, dan yang keempat adalah sanksi pidana.